Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue resep terbaru ya teman-teman. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget. Cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Ini cocok sekali buat ide jualan, isian snack box atau acara-acara hajatan, cocok banget. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Pokoknya setelah bikin kue yang satu ini dijamin pasti ketagihan. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada ubi ya teman-teman, yang sudah dicuci bersih dan sudah dikupas, dan kemudian ini kita parut seperti ini ya. Cara marutnya itu memanjang ya, menggunakan parutan kalau di Jawa ini namanya parut gobet ya teman-teman. Parut gobet yang khusus buat ubi atau singkong gitu. Jadi hasilnya nanti tuh akan panjang-panjang seperti ini. Nah oke, ini sudah selesai. Kita parut ubinya dan kemudian taruh di wadah. Dan setelah taruh di wadah seperti ini, kemudian ini kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Jadi harus dicuci lagi supaya tidak ada getah dari ubinya yang membuat ubinya itu menghitam ya teman-teman. Nah ini kemudian ini kita bilas kembali hingga bersih, dan pastikan benar-benar bersih ya cara nyuci ubinya. Ini terus kita goyang-goyang dan terus kita bilas-bilas hingga airnya itu benar-benar bening, dan pastikan tidak ada getahnya ya. Nah supaya nanti tuh saat dikukus ubinya itu tidak menghitam ya teman-teman. Jadi harus benar-benar bersih cara nyucinya. Nah ini sudah kelihatan bersih ya teman-teman, sudah bening. Dan langkah selanjutnya di sini saya hanya mengambil ada 150 gram ubi jalarnya yang sudah kita parut tadi ya. Jadi saya tidak bikin semuanya ya teman-teman. Dan kemudian kita kasih beberapa tetes pewarna makanan, warna merah tua atau merah cabai ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya ke semua ubinya. Nah jadi itu ubinya tadi tuh sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, cuman saya mau ngambil hanya 150 gram saja, sesuai yang mau dibikin, jangan terlalu banyak-banyak. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, dan jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis dan diratakan terlebih dahulu ya. Dan kemudian kita masukkan ubi yang sudah kita kasih pewarna makanan tadi ke dalam loyang seperti ini. Nah jadi tekstur kuenya nanti tuh akan seperti getuk ya teman-teman rasanya. Oke, ini sudah selesai, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan, dan ini sudah saya panaskan sebelumnya ya. Dan ini sudah mulai panas. Kemudian kita masukkan loyang yang sudah kita isi dengan ubi. Kemudian ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau ubinya hingga matang dan empuk terlebih dahulu ya. Nah sambil nunggu ubinya dikukus, kemudian ini kita siapkan wadah tuang 150 gram tepung tapioka. Dan kemudian tambahkan juga ada 50 gram tepung beras. Dan
Tambahkan juga ada 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam halus ya, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Jadi di sini kita bikin adonan talamnya ya teman-teman. Kemudian tuang 300 ml santan kental, ini kita tuang sedikit demi sedikit, dan jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa santannya harus direbus terlebih dahulu. Setelah direbus kemudian didinginkan, baru kita proses bikin adonan talamnya seperti ini ya. Nah ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut. Nah ini adonannya sudah mulai tercampur merata ya. Ini terus kita aduk-aduk menggunakan whisker sampai menjadi adonan yang halus dan lembut, dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai adonan talamnya, dan langkah selanjutnya ini kita lihat ubi yang sudah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Nah supaya memastikan itu kita pegang sudah empuk atau belum ubinya ya. Nah ini sudah empuk sekali, sudah matang, dan langkah selanjutnya kita tuang adonan talamnya di atasnya seperti ini ya. Jadi cara nuangnya jangan semuanya ya, ini nanti akan saya tuang menjadi 2 kali ya teman-teman, supaya kuenya itu matangnya sempurna ya. Nah ini adonannya sudah kita masukkan semuanya, separuh maksudnya, dan ini kita tutup kembali kukus kurang lebih 15 menitan. Nah dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, dan langkah selanjutnya masukkan sisa adonan talamnya di atasnya juga ya. Nah dan ini kita tuang, sesuaikan ukuran loyangnya, jangan terlalu penuh-penuh ya. Nah jadi ini nanti tuh tekstur kuenya akan berwarna merah dan putih ya teman-teman, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, ada gurih-gurih seperti geduk gitu ya teman-teman. Yang penasaran silahkan dicoba saja pokoknya ya. Nah oke, ini sudah kita masukkan sisa talamnya ya. Kemudian ini kita tutup kembali kukus kurang lebih 50 menitan atau hingga matang ya teman-teman. Nah jadi ngukusnya yang terakhir itu harus agak sedikit lama supaya kuenya itu matang sempurna. Nah dan ini setelah dikukus kurang lebih 50 menitan dan ini sudah matang, dan seperti biasa ini kita angkat. Nah dan ini setelah diangkat ya, seperti biasa ini kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman, atau diamkan kurang lebih 1 jam 2 jam atau hingga dingin terlebih dahulu. Nah dan ini setelah dingin dan ini sudah ngeset juga ya seperti ini. Nah pinggir-pinggirannya itu harus dibuka sedikit-sedikit gitu ya, supaya nanti dikeluarkan dari loyangnya itu lebih mudah dan lebih gampang ya. Nah ini kita tuang ke dalam nampan. Cara ngeluarinnya pelan-pelan saja, jangan buru-buru ya, supaya hasil kuenya tetap cantik dan tidak rusak ya. Nah ini sudah kita keluarkan dari loyangannya, dan ini penampilan kuenya ya teman-teman.
Dan ini kita iris menjadi dua bagian dan kemudian nanti kita iris kembali seperti biasa ya teman-teman, saya cara motongnya. Nah, setelah dibelah menjadi dua seperti ini, kemudian ini kita potong sedang-sedang saja, nggak usah terlalu tipis-tipis gitu. Nah, ini kita potong seperti ini saja. Nah, cara motongnya bebas ya, sesuaikan selera masing-masing saja. Cuman ini cara motongnya versi saya seperti ini saja ya teman-teman, supaya lebih gampang ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya. Dan ini kita lihat tekstur kue ya, tekstur kuenya ya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi mirip-mirip dengan getuk ya rasanya, tapi ini lebih ke kue talam ubi ya teman-teman, talam ubi jalar ya. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan piring. Ini kita kasih kelapa parut kering gurih ya. Ini kita kasih secukupnya saja, kemudian diratakan supaya nanti kuenya itu tidak nempel di piring ya. Dan atasnya nanti ditaburin kembali dengan kelapa parut kering gurih gitu maksudnya, supaya kuenya lebih enak dan lebih gurih lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa parut basah juga boleh, itu lebih enak dan lebih gurih lagi ya teman-teman. Karena di Hongkong sangat susah sekali, seperti biasa kita itu kalau tidak musim tidak ada kelapa yang bulat atau kelapa yang basah, itu sangat sulit sekali ya kalau di Hongkong. Kalau di Indonesia pasti ada ya, karena itu memang tempatnya. Oke teman-teman, ini kuenya jadinya seperti ini ya. Selain rasanya yang enak, legit, gurih, tampilannya juga sangat menyala sekali. Warnanya merah putih Indonesia punya teman-teman ya. Pokoknya ini soal rasa dijamin enak banget ya, legit, ada kenyalnya juga, ada gurihnya juga ya. Manisnya tidak terlalu manis, sudah pas sekali. Nah, oke, dan ini hasilnya ya. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba. Cara buatnya sangat mudah dan simpel sekali teman-teman. Dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Ini cocok sekali buat isian snack box, buat acara-acara hajatan, suguhan arisan keluarga, atau hidangan santai bersama keluarga tercinta di rumah. Ini cocok banget. Nah, jadi seperti ini ya tekstur kuenya, kita lihat ya, kita belah. Nah, jadi seperti ini, lebih rasanya tuh lebih gurih ke ubi jalarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya yaitu ubi jalar, dan ubi jalarnya ini kita parut terlebih dahulu memanjang-memanjang seperti ini ya. Nah, setelah kita parut kemudian ini kita bilas kembali atau cuci hingga bersih ya. Nah, jadi fungsinya kita cuci bersih kembali itu supaya tidak ada getah dari ubinya ya teman-teman, supaya ubinya itu tidak menghitam. Jadi ini harus kita bilas kembali atau cuci bersih kembali hingga berubah airnya tuh menjadi bening ya, tidak keruh lagi.
Nah, ini sudah selesai kita cuci bersih. Kemudian di sini saya akan ambil 150 gram ubi jalar yang sudah kita parut tadi, cuci bersih juga ya teman-teman. Jadi saya menggunakan cukup 150 gram saja. Dan selanjutnya kita kasih pewarna makanan warna merah tua atau merah cabai. Buat teman-teman yang mau menggunakan pewarna makanan apa saja juga boleh ya, nggak harus merah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata dengan pewarna makanan yang kita kasih pewarna makanan merah tadi ya. Nah, ini sudah mulai tercampur merata seperti ini sudah pas sekali ya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada loyang, kita olesin minyak tipis-tipis lalu diratakan. Kemudian kita masukkan ubi jalar yang sudah kita kasih pewarna makanan warna merah tadi ya ke dalam loyang. Nah, ini kita tuang semuanya ke dalam loyang ya teman-teman. Buat teman-teman kalau mau menggunakan pewarna makanan apa saja juga boleh ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di sini sudah saya siapkan kukusan ya, sudah saya panaskan sebelumnya airnya. Nah, kemudian kita masukkan loyang yang sudah kita isi dengan ubi jalar yang sudah kita kasih pewarna makanan tadi ya ke dalam kukusan. Kemudian tutup kembali kukusannya, ini kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk atau hingga matang terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan. Nah, ini tekstur ubinya ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat ya dari kukusannya. Nah, ini sudah kita angkat ya teman-teman. Untuk memastikan sudah empuk atau belumnya, kita uji tusuk menggunakan garpu seperti ini ya, supaya kita lebih tahu sudah matang atau belum, sudah empuk atau belumnya. Nah, ini sudah empuk ya, sudah sempurna. Dan langkah selanjutnya siapkan wadah, kita tuang ubi jalar yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah semuanya. Nah, ini loyangnya nggak usah dicuci, nggak apa-apa, nanti buat ngukus lagi ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar dan kemudian kita tambahkan di sini ada 150 gram gula merah yang sudah disisir ya atau diiris seperti ini ya teman-teman. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing, tapi di sini saya bikinnya tidak terlalu manis ya teman-teman, tapi sedang-sedang saja. Dan kemudian tambahkan ada 1 bungkus kelapa parut kering gurih setara 80 gram ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa parut basah juga boleh, itu lebih bagus dan lebih enak lagi ya. Dan jangan lupa juga tambahkan setengah sendok teh garam halus, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan di sini ada 200 gram tepung beras ketan ya teman-teman. Kita tuang ke dalam wadah menjadi satu, dan kemudian ini kita aduk-aduk pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman, cukup pelan-pelan saja seperti ini. Nah, buat teman-teman ya yang berada di Indonesia, pastinya ada kelapa parut basah ya. Kalau bisa usahakan menggunakan kelapa basah, itu lebih bagus dan lebih enak lagi ya, karena memang posisi saya masih ada di perantauan dan masih di Hongkong, itu sangat susah sekali untuk nyari kelapa yang masih bulat atau yang kelapa parut basah, itu susah sekali teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan bahan apa adanya, jadi saya menggunakan kelapa parut kering gurih dan wangi aja, tapi rasanya dijamin tetap enak banget teman-teman, karena kelapanya memang sangat gurih dan sangat wangi sekali. Nah, ini sudah mulai tercampur merata ya adonannya seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah bekas tadi ngukus ubi ya teman-teman, jadi masih ada sisa-sisa merah-merah begitu. Kemudian kita masukkan adonan awu-awunya ke dalam loyang. Nah, cara naruhnya juga
cukup ditaruh-taruh begini saja ya, jangan ditekan-tekan ya teman-teman, supaya nanti dikukusnya itu mudah matang dan matang sempurna ya. Nanti kalau ditekan-tekan matangnya tidak sempurna ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai dan kemudian di sini sudah saya siapkan kukusan dan ini sudah mendidih ya, karena tadi pertama kita kukus ubinya. Jadi kita biarkan nyala saja dengan api kecil. Jadi ini sudah mendidih, sudah panas. Kemudian tutup kembali kukusannya, ini kukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, atau hingga matang. Kalau untuk memastikan matang boleh dikukus sampai 50 menitan juga boleh ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan bahannya saja. Kalau bahannya lebih banyak dikukus lebih lama lagi supaya matangnya sempurna ya. Nah, ini sudah kita angkat dan seperti biasa ini kita dinginkan atau diamkan terlebih dahulu hingga dingin sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya, karena ini masih lembek ya teman-teman. Nah, dan ini setelah dingin sudah saya diamkan kurang lebih ada 2 jaman ya. Ini sudah dingin, kemudian kita tuang ke dalam nampan atau di atas nampan seperti ini. Mau dituang di piringnya langsung juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, ini sudah kita tumplekkan di nampan ya teman-teman, dan ini hasilnya ya. Nah, dan langkah selanjutnya ini kita belah menjadi 2 dan seperti biasa cara motong versi saya itu ya seperti ini ya teman-teman. Kita belah menjadi 2, kemudian ini kita potong-potong yang sedang-sedang saja, jangan terlalu tipis-tipis. Sebenarnya yang kemarin saya tuh udah bikin ya teman-teman, karena ada yang ketagihan minta dibikinin lagi, jadi kali ini saya bikin lagi yang versi sama, cuman bedanya di sini saya menggunakan loyang ya. Kemarin saya menggunakan citakan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sangat sempurna sekali, dan setelah selesai kita potong-potong semuanya, ini kita susun di piring atau tata di piring seperti ini ya. Warnanya jadinya itu unik dan menarik ya, merah merona ya teman-teman. Warnanya sangat cantik dan menarik, jadinya itu sangat merah banget seperti cabai gitu ya, merah delima atau merah merona. Nah, ini kalau di atasnya ditaburin kelapa parut kering gurih mungkin lebih enak lagi ya teman-teman. Dan ini hasilnya kue awo-awo ubi jalarnya ya. Kue jadul, kue tradisional, kue pasar, jajanan murah meriah. Ini penggemarnya sangat banyak sekali ya, kue yang satu ini, karena selain rasanya yang enak, gurih, legit, tampilannya juga menarik sekali, dan cara buatnya juga sangat mudah dan simpel ya. Bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Ini cocok sekali buat ide jualan atau buat suguhan arisan keluarga, atau buat pelengkap isian snack box atau hidangan acara-acara hajatan. Ini cocok sekali juga karena ini masih terpampang hingga saat ini ya, kue jadul ini ya teman-teman, saking enaknya. Jadi penggemarnya tuh sangat banyak sekali kue yang satu ini. Buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba, semoga suka dengan resepnya ya, dijamin pasti semuanya bisa karena memang resepnya tuh sangat mudah dan simpel sekali. Nah, ini kita lihat tekstur kuenya ya. Kemudian ini kita belah, begitu dibelah itu wow, sangat lembut, lentur, dan pokoknya dijamin enak banget rasanya teman-teman. Sekali bikin pasti ketagihan. Memang ini memang dasar kue yang satu ini tuh memang enak banget, gurih dan legit, apalagi kalau menggunakan kelapa parut basah, itu lebih enak lagi ya teman-teman.
Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Ini cocok sekali buat hidangan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka.